Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Qur'an yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya. Walaupun ayat Al-Qur'an itu adalah mulia karena dia adalah kalamullah, sehingga ulama menjelaskan sangat berbeda kalau kita membaca Al-Quran dengan membaca kitab-kitab yang lain, karena secara definisi Al-Quran itu sudah sangat berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Ada definisi yang sangat menarik sekali dari para ulama berkaitan tentang Al-Quran. Al-Quran adalah, pertama definisinya kalamullah, yaitu ucapan Allah, firman Allah yang kalau kita membacanya dihitung ibadah murni. Yang kedua, dia adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dia berbahasa Arab. Ada juga kalam Allah tapi dia tak berbahasa Arab, seperti Injil, Zabur, itu tidak menggunakan bahasa Arab. Sebab kenapa? Kalam Allah itu Allah turunkan kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya sesuai tempat bahasa yang digunakan. Karena Rasulullah SAW itu bangsa Arab, maka diturunkan kalam Allah itu berbahasa Arab. Bukan saja itu, kenapa dipakai Al-Quran ini adalah bahasa Arab? Karena dia penyempurna bahasa-bahasa di dunia maupun di akhirat. Karena luar biasa bahasa Arab ini, yang satu kalimat itu memiliki makna yang sangat banyak. Bahkan mungkin kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia mungkin tak bisa mengartikan secara detail tentang bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ayat yang sangat agung. Bahkan Nabi jelaskan dalam Al-Quran itu Sayyidul ayatil Quran, pemimpin ayat-ayat. Jadi kalau di dalam hadis itu menjelaskan surat Yasin qalbul Quran, dalam Al-Quran itu ada jantungnya Al-Quran. Nabi jelaskan namanya surat Yasin, jantung. Sehingga ritual baca Yasin malam Jumat itu sangat bagus sekali setiap malam Jumat. Tapi alangkah bagusnya Bapak Ibu baca surat Yasin itu setiap malam, karena ada orang-orang yang di luar sana menyepelekan amal itu, amal rutinitas kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap malam Jumat baca Yasin. Kalau syariatnya setiap malam, alangkah bagusnya Bapak Ibu baca Yasin itu setiap malam. Karena padilahnya man qara'a Yasin fi kulli lailah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang rutinkan membaca Yasin setiap malam, maka insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada pemimpin ayat, yaitu dinamakan ayat kursi. Kenapa Nabi pilih melalui ilham dari Allah ini pemimpin ayat-ayat di dalam Al-Quran? Karena dalam Al-Quran ini banyak ayat, ribuan, 6.660 ayat lebih kurang. Nah, pemimpinnya ayat-ayat tersebut adalah ayat kursi. Kita kaji segi padilahnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang berbunyi
la tuqra'u fi baitin wa fihi syaitanun illa kharaja minhu ayatul kursi. Nabi bersabda bahwa siapa yang membaca ayat ini di dalam rumahnya, fi baitin, illa kharaja minhu asyaitan, kecuali setan yang ada di dalam rumah tersebut akan pergi, menjauh, bahkan keluar dari rumah tersebut. Apa ayat tersebut? Kata Nabi, ayatul kursi. Menakjubnya Bapak Ibu, kan kita biasa cekcok dalam rumah tangga. Kira-kira Bapak Ibu pernah cekcok? Enggak pernah? Kayaknya ya pernah semua ya. Setiap keluarga pasti ada apa? Cekcok. Ya jangankan Bapak Ibu, para ustaz-ustaz pun dia sama istrinya pernah cekcok. Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz saya nggak pernah berantem sama istri itu, nggak pernah, berarti bohong dia. Nah, jangankan Bapak Ibu, para ustaz ulama saja, ya istrinya ya sama, namanya manusia. Kecuali istrinya malaikat, baru nggak pernah cekcok. Apa sebab itu seringnya berantem? Gitu kan? Di rumah itu, kata para ulama, terlalu banyak setannya, jinnya. Kita di jalan bersentuhan dengan setan, bawa masuk ke rumah, sehingga ikut setan tersebut. Makanya di dalam rumah itu Nabi jelaskan, baiti jannati, rumahku itu adalah surga. Kenapa Nabi katakan rumahku adalah surgaku? Karena Nabi menjelaskan sifat surga di dalam rumah Nabi. Apa sifat surga? Sifat surga adalah ketenangan, kenyamanan. Di surga nggak ada orang berantem, nggak ada orang berselisih. Di surga itu cirinya dia senang saja. Apa yang dia lihat, dia bicarakan, dia pikirkan, kesenangan, kenyamanan. Sehingga ciri rumah yang banyak malaikatnya, itu ahli rumah itu tenang di dalam rumah. Nggak perlu dia cari suasana untuk mencuci mata, kata orang. Kan begitu. Keluar rumah, ingin jalan-jalan wisata, tujuannya apa? Supaya refreshing. Apa inti dari refreshing itu? Mencari ketenangan. Padahal ketenangan itu ada di dalam rumah kita masing-masing. Cuman Bapak Ibu, karena terlalu banyak setan atau jin, maka kita tak tenang di dalam rumah. Pinginnya cari apa? Refreshing di luar rumah. Nah, maka solusinya kata Rasulullah SAW, baca ayat kursi ketika masuk ke dalam rumah. Jadi kalau adabnya kita masuk ke dalam rumah, ucapkan salam. Salam kepada siapa? Pertama salam kepada Nabi, bukan ke ahli bait dulu, bukan orang yang ada di dalam rumah. Salam kepada Nabi dulu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baru kemudian kita ucapkan salam kepada ahli keluarga. Kemudian ketika kita masuk itu, jangan lupa baca ayat kursi. Sebab apa? Kata para ulama, di luar rumah kita terlalu banyak bersentuhan dengan setan. Sehingga kalau nggak kita lindungi diri kita ini, masuk ke dalam rumah, setannya ikut juga masuk. Maka baca ayat kursi itu untuk mencegah supaya setan yang ada di luar nggak ikut masuk, yang di dalam rumah setannya akan keluar. Setiap kita mau masuk rumah, mau dari mana saja, jangankan di jalanan, Allah katakan, jelaskan dalam Al-Quran, ketika engkau membaca Al-Quran, itu Allah perintahkan kamu ingat-ingat bahwa dalam membaca Al-Quran, setan itu bisa hadir, menggoda. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya di dalam Al-Quran.
fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan dari Allah. Dari apa? Setan. Kita mau baca Al-Quran saja diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari setan, apalagi di luar rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu padilahnya. Padilah yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qara'a ayatal kursi dubura kullu salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Yang kedua keutamaannya adalah barang siapa yang membaca ayat kursi kullu salatin, selepas salat maktubah, selepas salat 5 waktu ini yang wajib kita baca, habis salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kata Nabi, itu dia sudah masuk ke dalam surga. Yang membuat dia itu masih di dunia, kata Nabi, penghalangnya adalah illa ayyamut, kecuali mati saja. Kalau dia sudah mati, langsung masuk surga. Maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada orang-orang yang ahli surga berjalan di muka bumi. Dia sebenarnya sudah di dalam surga, cuman berjalan di muka bumi. Siapa mereka? Dialah orangnya, kata Nabi, yang selepas habis sholat tak melupakan membaca ayat kursi. Walaupun umpamanya tidak ada di masjid-masjid, di musola, itu imamnya membimbing kita pribadinya habis sholat, salam, zikir, jangan lupa baca ayat apa? Kursi. Kenapa? Karena kalau di waktu itu dia meninggal, kata Nabi, langsung masuk surga, ahli surga. Terlintaslah di pikiran kita, di benak kita, dah, apa mungkin Ustaz amalan yang sangat ringan bisa menjadikan orang itu ahli surga? Disinilah perannya setan, membisikkan kepada kita untuk tidak membaca ayat kursi setelah habis sholat. Disibukkan kita habis sholat itu, diingatkan suruh buka HP, handphonenya, lupa. Disibukkan kita dengan perkara-perkara yang melalaikan tidak sempat baca ayat kursi setelah habis sholat. Karena kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita gaji, nanti kita akan gaji, sangat luar biasa ayat kursi ini, hikmahnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang ini juga sangat menarik berkaitan tentang ayat kursi. Yang ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah santri tulennya Rasulullah SAW. Dia hobinya itu hadir majelis ilmu, guna menuntut ilmu. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wakkalani Rasulullah SAW bihifdzi zakati Ramadan." Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku, beri tugas untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Kan biasa orang dekat-dekat Ramadan itu bayar apa? Zakat. Mau zakat hartanya, mau zakat pertaniannya, perkebunannya. Di zaman dahulu itu lebih sering orang membayar zakat pertanian, perkebunan. Karena zaman dulu itu maraknya kurma. Itu harta-harta dikumpulkan di satu gudang. Petugasnya yang jaga itu Nabi pilih Abu Hurairah.
petugasnya. Banyak harta benda di situ. Karena beliau ditugaskan, maka di malam hari melembur sendiri, suruh jaga. Tiba-tiba di tengah malam itu datang orang masuk, mau mengambil sesuatu dari harga zakat. Kita bilang sekarang pencuri maling. Dia ambil, ketika mau pergi ketahuan sama Abu Hurairah, ditangkap. Maka si pencuri itu mengadu keluh kesahnya, tolong jangan tangkap saya. Dia ceritakan, saya ini kepepet, mendesak karena keluarga butuh, istri anak di rumah. Maka dia ambil sebagian harta zakat, yaitu kurma. Karena sahabat Abu Hurairah ini terkenal hatinya sangat lembut, jadi sangat iba kepada orang seperti itu. Dilepaskan. Ini kejadian diadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tadi malam ada pencuri mengambil harta zakat, tapi dengan dia utarakan alasan seperti itu, saya lepaskan. Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, itu orang pendusta. Besok dia akan datang lagi. Kata Nabi. Karena yang Nabi ini ucapkan, sahabat namanya Abu Hurairah tak ragu, berarti pasti besok malam dia akan datang lagi. Betul. Karena sudah dikasih tahu, maka jaga-jaga, lebih fokus lagi. Ketika orang itu masuk, belum sempat ngambil, malam kedua langsung ditangkap. Kata beliau, yang si pencuri ini, wahai Tuan, tolong lepaskan saya. Saya tidak akan kembali lagi ke sini karena ini darurat. Istri saya butuh, anak saya butuh. Belum makan. Nah, coba lihat hatinya sahabat ini, sangat lembut. Kalau kita kira-kira maling di rumah kita, udah 2 kali pula, kita apakan kira-kira? Kita ikat, kita panggil orang untuk eksekusi. Ini sahabat Nabi luar biasa. Padahal dia punya wewenang untuk apa? Menghukum. Karena iba tadi dilepaskan. Dilaporkan lagi besok sama Rasul. Kata Rasulullah, orang itu mendusta, besok malam datang lagi dia. Maka karena seperti itu, Abu Hurairah lebih perhatian. Malam ketiga datang lagi, betul, langsung dipegang, diikat di gudang itu. Kata si pencuri dengan melasnya, wahai Tuan, tolong lepaskan saya. Saya kan nggak mencuri lagi. Nggak bisa. Kamu besok saya bawa ke Rasulullah. Maka karena si pencuri tadi ini tahu celahnya sahabat ini, lemahnya sahabat tadi, maka dia masuk dari sisi itu. Apa itu? Dia katakan, wahai Tuan, tolong lepaskan saya. Saya akan ajarkan beberapa kalimat kepadamu yang itu akan memberi manfaat untukmu dari Allah. Maknanya dia ajarkan ilmu. Si pencuri ngajarkan apa? Ilmu. Karena Abu Hurairah ini cinta dengan ilmu, dia dengar. Apa itu? Tapi janji, kalau saya kasih tahu, engkau lepaskan. Maka diajarkanlah yang kita kenal dengan nama ayat kursi. Yang dalam kalimatnya itu, dalam hadis jelaskan, idza awaita ila firashika faqra'u ayatal kursi wala yaqrabannaka syaitan. Kata si pencuri tadi, kamu Tuan kalau nanti mau beranjak ke tempat tidur, sebelum tidur, maka baca kalimat ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dia lepaskan, besok pagi diadukan berita ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, benar kemarin malam datang lagi dia. Tapi saya lepaskan. Kenapa? Karena diajarkan satu kalimat. Apa kalimatnya? Nabi pun penasaran. Kalimatnya kata si pencuri, kalau engkau baca ini sebelum tidur, maka harta bendamu dijaga oleh Allah hatta tusbiha, sampai pagi hari. Apa kalimatnya kata Nabi? Nabi pun penasaran. Maka Abu Hurairah ucapkan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kata Nabi jawab, faqad shadaqahu, sungguh dia benar. Pencuri tadi apa? Benar. Wa huwa kadzib, sedangkan keadaan dia itu orangnya pendusta. Orangnya pendusta, ucapannya benar. Yang diajarkan itu. Tahukah kamu itu Abu Hurairah, siapa orang itu yang 3 malam berturut-turut datang ingin mencuri? Huwa syaitan, kata Nabi, dia adalah setan. Jadi uniknya dari kisah ini Bapak Ibu, kalau setan, jin mengambil sesuatu barang dari manusia, maka dia harus butuh menyamar seperti manusia. Jadi nggak bisa dia ujuk-ujuk setan tuh ngambil barang kita tanpa menjelma menjadi manusia. Ini dalilnya. Jadi kalau setan tadi atau jin sesuatu mau ngambil barang manusia, maka dia harus berubah wujudnya menjadi manusia. Ya, kalau bisa langsung setan atau jin ngambil barang kita, maka dalam kisah itu nggak perlu setan tadi menjelma menjadi manusia. Makanya butuh dia menjelma, berubah rupa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada gambaran kalau ada orang menyampaikan sesuatu kebenaran, walaupun orang itu pendusta, maka ambil ucapannya. Jangan lihat orangnya. Nah, ini pelajaran untuk kita. Walaupun orang itu tak baik, tapi yang dia ucapkan baik, maka ambil, dengarkan. Nah, yang perlu kita pahami, apa hikmahnya? Kenapa Nabi pilih itu ayat teragung? Nah, di sini hikmahnya. Di dalam Al-Quran kan banyak ayat. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Tetapi di ayat kursi ini Bapak Ibu, ini hikmahnya. Dalam satu ayat, namanya ayat kursi, tidak ada di dalam Al-Quran satu-satunya ayat yang paling banyak Allah letakkan asma Allah, nama-nama Allah yang agung di dalam ayat kursi juga. Ayat yang lain tak sebanyak ayat kursi. Bahkan ulama menjelaskan, itu pendapat yang detail. Para ulama mengatakan dalam satu ayat kursi itu, ayat kursi tersebut ada 21 nama Allah yang agung dalam ayat kursi tersebut. Kalau ayat yang lain enggak sampai seperti itu banyaknya. Kalau pendapat yang kuat sampai 17. Kalau pendapat umum para ulama sampai 16. Satu ayat itu ada nama Allah. Contoh dalam bismillah. Bismillah kan satu ayat. Bismillah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat basmalah itu ada 3 asma Allah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga
Ar-Rahim. Ayat yang lain coba kita cek. Ada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, satu ayat. Itu ada dua cuman asma Allah. Allah sama ahad. Ayat yang keduanya Allahus Samad. Ada dua cuman asma Allah. Allah As-Samad. Tapi hanya satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang asma Allah, nama Allah itu sangat banyak. Bahkan ulama mencatat dalam kitabnya sampai 16 nama. Sehingga dikatakan ini ayat pemimpin ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya juga yang lain. Kalau orang menjaga ayat kursi ini, maknanya membacanya sebelum tidur, maka dia diberi istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Jadi kalau sebelum tidur kita luangkan waktu untuk membaca ayat kursi, insya Allah diberi istiqomah untuk apa? Ibadah. Dengan syarat apa? Dia tadabburi, dia pahami isi kandungannya. Ada dua asmaul a'zam, dua yang nama agung dalam ayat kursi itu, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyu Al-Qayyum. Ini kata Nabi, siapa orang yang membacanya sebelum subuh 40 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, maka hatinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati-hati manusia pada lalai di waktu itu. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Dia baca 40 kali sebelum subuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mengamalkan ini. Satu, kapan waktunya? Setelah sholat 5 waktu. Yang kedua, sebelum tidur. Sebelum tidur. Supaya diri kita dijaga oleh setan, keluarga kita, harta kita, rumah kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita diberi taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.